Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Nurul Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian Jumat subuh kita yang didampingi oleh Al-Ustadz Kiai Haji Abdullah Sya'rani dengan tema tiga golongan dijamin memperoleh rumah di surga. Untuk itu kami meminta kepada seluruh jemaah yang di masjid maupun yang berada di via Zoom untuk menetap sampai waktu syuruk insyaallah. Untuk itu kami persilahkan kepada Al-Ustadz Kiai Haji Abdullah Sya'rani. Kepadanya kami persilahkan. Baik, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Di antara kesuksesan yang sesungguhnya yang disebutkan dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Kata Allah, orang yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah meraih keberuntungan, kesuksesan. Nah, di antara cita-cita kita terbesar adalah ini, masuk surga dan selamat dari neraka. Nah, kita akan bahas di antara cara untuk memperoleh surga dan yang menjaminnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, yaitu hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, riwayat Abu Dawud, dan dinyatakan hasan. Hadis hasan. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Mari kita baca terlebih dahulu agar mendapatkan keberkahan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana za'imun Ana zaimun bi baitin fi bayitin fi rabadil jannah fi ramadi jannah liman tarakal mira'a liman liman arada wa in kana muhiqqan. baik kana baikun. Ya, itu yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga. Bagi siapa? Bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar. Ya. Sekarang yang kedua, ikuti lagi. Wa bi baitin Babi bagai fi wasatil jannah jannah liman tarakal kadhiba liman kakta roka khaziba wa in kana mazihan. ya nama kajian. Ini yang kedua. Aku menjamin rumah di tengah surga. Nah, ini lebih istimewa. Kalau tadi di tepian, sekarang di tengah surga. Karena surga itu memang bertingkat-tingkat derajatnya, fasilitasnya, keutamaannya. Sebagaimana amalan saleh yang dilakukan manusia pun, orang beriman pun bertingkat-tingkat, berbeda-beda.
Ini menunjukkan keadilan Allah. Tidaklah sama orang yang bersemangat dengan orang yang biasa-biasa saja atau cenderung malas dalam meraih tingkatan surga. Bagi siapa yang mendapatkan jaminan rumah di tengah surga? Liman tarakal kadzib, bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan. Wa in kana mazihan, walaupun dia sedang bergurau, sedang bercanda, dia tidak berdusta dalam candaannya. Dan yang ketiga, ikuti lagi, wa bi baitin Abi baitin fi a'lal jannah alal jannah jana liman iman hasuna khuluquh. astun nashkaluku. Ada riwayat yang lain, liman hassana khuluqahu, yaitu aku menjamin rumah di surga yang paling atas, a'lal jannah, yang paling tinggi. Siapa itu? Orang-orang yang mau memperbaiki akhlaknya. Iya, orang-orang yang mau memperbaiki akhlaknya sehingga dia menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan tiga amalan yang tadi disebut. Amalan pertama, meninggalkan perdebatan. Amalan yang kedua, meninggalkan kedustaan. Dan amalan yang ketiga, dalam kehidupannya dia berusaha menghilangkan akhlak-akhlak buruk yang ada dalam dirinya, lalu dia berusaha menghiasinya dengan akhlak yang mulia. Iya, dia berusaha untuk memperbaiki akhlaknya. Di dalam hadis ini diawali dengan ana zaimun, aku menjamin. Coba lihat, aku menjamin. Ini Rasulullah SAW yang menjamin. Tentunya kita merasa yakin dan tenang. Ya, misal nih, ada orang mau pinjam duit ke kita, apalagi nominalnya nggak sedikit, ya, 10 juta. Waduh, duit sih ada, cuma ada kekhawatiran, dia bisa bayar nggak ini? Duit 10 juta nanti balik lagi nggak? Ditanya berapa lama temponya? Ya, dikasih tahu. Ya, mungkin 6 bulan. Tapi kita tahu ini orang pekerjaannya bagaimana, kondisi ekonominya seperti apa. Iya, masih ragu-ragu kita. Nah, tiba-tiba ada orang yang kita kenal, ya, dikenal amanahnya, kejujurannya, dan dia adalah orang yang kaya raya. Ya, jazakallah khairan. Orang yang kaya raya, memiliki banyak harta, banyak aset. Lantas dia berkata, pinjamkan uang kamu ke dia. Saya penjaminnya. Nah, kita yang asalnya ragu-ragu untuk meminjamkan, akhirnya berani meminjamkan. Karena apa? Ada yang siap menjamin kalau orang itu nggak bayar, bilang ke saya akan menutupinya. Nah, itulah perumpamaan yang namanya jaminan. Ya. Nah, di sini yang menjamin adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak akan mungkin dusta dan tidak akan mungkin mengingkari apa yang sudah dia jaminkan, dia janjikan memperoleh hal-hal tersebut. Jelas ya? Nah, itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawalinya dengan ana za'imun, aku akan menjamin. Ya, orang yang mengamalkan tiga amalan tadi akan memperoleh rumah. Di sini disebut baitun. Baitun dalam bahasa Arab memang asalnya rumah. Tapi kalau namanya rumah di surga, ya tentu sangat jauh berbeda. Rumah saja di dunia beda-beda. Ada yang biasa saja, ada yang sederhana, ada yang mewah. Tapi tetap aja disebut rumah. Iya. Sehingga penamaan saja yang sama di surga juga ada.
disebut ada anggur, ada apel, ada pisang, ada delima, ada sungai, ada taman. Itu semua hanya kesamaan dalam nama. Tapi hakikat yang ada di sana tentu sangat jauh berbeda. Beda-beda. Karena Nabi SAW menggambarkan kenikmatan surga itu tidak pernah terbayangkan oleh pikiranmu. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam hatimu. Artinya apa? Kalau kamu ingin membayangkan kenikmatan yang ada di surga, pasti salah. Kenapa? Karena daya nalarmu, daya ukur untuk menggambarkannya adalah dengan apa yang pernah kamu lihat. Iya. Sedangkan surga itu nggak pernah ya terbayangkan oleh mata, bisa dibayangkan dengan pikiran, nggak bisa. Menunjukkan lebih istimewa. Ya. Nabi Yusuf saja mungkin kita nggak bisa membayangkan bagaimana ketampanannya. Ya, mungkin kita menghayalkan seperti laki-laki tampan yang pernah kita lihat di dunia. Tapi ternyata para wanita di zaman itu, begitu Nabi Yusuf muncul di hadapan mereka, mereka sangat takjub, tidak seperti yang mereka kira. Itu padahal Nabi Nabi Yusuf. Bagaimana lagi dengan para bidadari? Iya. Mungkin kita membayangkan bidadari itu seperti wanita tercantik yang ada di dunia. Siapa? Pasti salah. Bidadari jauh lebih dari yang kamu bayangkan. Seperti itu semua kenikmatan surga. Nah, demikian juga dengan rumah. Ya. Nah, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini apa motivasi bagi kita untuk senantiasa melakukan amalan-amalan terutama yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kita tentu sangat membutuhkan tempat bernaung ya yaitu rumah ya ada orang-orang yang mungkin di dunia memiliki rumah mewah tapi di sana tidak punya rumah ya nah kita tidak menginginkan hal itu. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan rumah di surga? Ya, walaupun di sini disebutkan posisinya berbeda-beda, ada yang di tepian, ada yang di tengah, dan ada yang paling tinggi. Ya kita sih berusaha ingin memperoleh yang paling tinggi. Jangan bilang biarin deh di tepian juga, yang penting di surga. Itu ya, itu cita-cita rendah itu. Ya kalau dalam perkara agama bercita-citalah setinggi mungkin. Nah, kita lihat yang pertama amalannya adalah meninggalkan perdebatan. Nah, ya. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a. Aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga liman tarakal mira bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan. Ini debat dalam agama. Ya. Perdebatan yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Ya. Orang suka berdebat, ini sebetulnya salah satu penyakit lisan. Apalagi kalau yang diperdebatkan masalah agama yang dia tidak memiliki kapasitas ilmu tentangnya. Ya. Kenapa kok perdebatan dibenci dalam Islam pada asalnya? Karena perdebatan itu sebab terjadinya perpecahan, Iya, sebab benar. terjadinya pemutusan hubungan, Itu. ya, Ya, saling menjauh di antara sesama kaum muslimin, ya, bisa menyebabkan kerasnya hati, iya. ya, sesaknya dada, bisa mengakibatkan kedengkian kepada orang yang dia debat dengannya, belum lagi membuang-buang waktu atau kurang manfaat yang dihasilkan darinya. Ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menutup semua sarana yang menuju ke sana, ke perdebatan. Nah, di antaranya apa?
dengan memberikan motivasi, memberikan janji berupa rumah atau istana di surga bagi yang meninggalkannya, wa in kana muhiqqan, walaupun dia berada di posisi yang benar, gitu. Dan sebaliknya jamaah rahimakumullah, kalau tadi motivasi yang meninggalkan perdebatan, ada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Allah murka kepada orang yang bergampangan terjun ke dalam perdebatan tanpa mengindahkan aturan-aturan syar'i, aturan-aturan syariat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna abghadar rijali ilallah al-aladdul khasim." Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Ya. Al-khasim artinya dia kalau debat itu ngeyel. Ya. Sekian argumentasi dalil dari Al-Quran dari hadis dia tolak. Ya. Nah, ini namanya al-aladdul khasim. Demikian juga disebutkan di surat Az-Zukhruf, balhum qaumun khasimun. Kata Nabi SAW, ma dhalla qaumun ba'da huda. Tidaklah suatu kaum itu tersesat setelah dia mendapatkan hidayah, kecuali disebabkan karena apa? Suka debat. Terus membaca ayat surat Az-Zukhruf ayat 58. Ya. Namun jamaah rahimani wa rahimakumullah, apakah perdebatan ini haram secara mutlak? Enggak boleh sama sekali. Jawabannya ya tentu tidak. Karena apa? Ya karena di Al-Quran kita juga mendapati ada perdebatan Nabi Ibrahim. Ada juga di hadis disebutkan tentang perdebatan Nabi Adam dengan Musa, ya. Dan juga para ulama, ya, mereka berdebat dengan orang-orang yang menyimpang seperti Imam Ahmad bin Hambal. Demikian juga seperti Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, dan termasuk juga yang terkenal adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini kan ulama-ulama Ahlus Sunnah. Bukankah dikenal perdebatan mereka dengan para ahli bid'ah yang menyimpang? Betul. Tapi mereka telah memenuhi persyaratannya. Ya. Apa itu syarat-syarat debat? Yang pertama, ikhlas. Maksudnya, kamu berdebat dalam rangka meninggikan kalimatullah. Ya. Untuk apa? Niat yang benar. Ikhlas. Yang kamu bela adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kamu inginkan dalam perdebatan itu adalah membela agama Allah. Iya. Karena apa? Buku-buku yang ada di perpustakaan mereka tidak bisa membela sendirinya ketika ada orang yang menyimpang terus mengontarkan kalimat yang batil. Sebagaimana senjata kamu gantung di dinding rumah terus datang maling atau rampok, tentu dia tidak akan bisa melindungimu sampai dipegang oleh siapa? Orang yang memang mempunyai keahlian menggunakannya. Nah, begitu juga dengan ilmu agama ini. Iya. Ini yang pertama, ikhlas. Kemudian yang kedua, orang yang berdebat harus orang yang mapan keilmuannya, terutama dalam masalah yang dia perdebatkan. Jangankan masalah agama, masalah dunia juga gitu kan. Iya, nggak mungkin seorang dokter bedah terus diajak debat tapi sama tukang las pandai besi dalam satu permasalahan. Iya, wah ini ngapain saya debat dengan dia? Kenapa? Dia nggak paham soal ilmu kedokteran. Ya, nah ini yang dimaksud syarat yang kedua. Kalau Anda memiliki ilmu terkait dengan masalah yang akan diperdebatkan, silakan. Tapi kalau ilmu Anda setengah-setengah, jangan. Ya, apalagi jahil tentang ilmu tersebut, jangan. Ini bahaya. Nanti
kebenaran akan terpendam, terkalahkan, dan yang muncul ke permukaan adalah kebatilan. Gitu. Itu syarat yang kedua. Orang yang berdebat harus orang yang mapan keilmuannya. Yang ketiga, dia yakin atau paling tidak memiliki ghalabatud dzan. Apa itu ghalabatud dzan? Dugaan kuat, dugaan besar kalau dia akan menang. Ya, apalagi dia sudah tahu lawan debatnya. Ya, adapun kalau dia nggak yakin, waduh saya bisa menang apa enggak ya? Ya, waduh apalagi lawannya dia. Ini orang pinter bersilat lidah ini. Ya, pandai bicara dia. Nggak yakin kamu akan bisa menang? Enggak, jangan. Tinggalkan saja perdebatan itu. Yang keempat, syaratnya ada kemungkinan pihak lawan debatmu kalau kalah dia akan rujuk. Dia akan kembali kepada yang hak. Ya. Tapi kalau pihak lawan dikenal orang yang keras kepala, tidak juga akan taubat dan kalau sekalipun kalah, ya percuma. Ngapain kamu berdebat dengan orang yang seperti itu? Karena tujuan debat adalah maslahatnya untuk siapa? Untuk menampakkan kebenaran agar kaum muslimin terhindar dari kesesatan orang itu dan untuk mengembalikan orang yang tersesat kepada kebenaran, menolong dia, mengembalikan kepada yang hak. Tapi kalau dikenal, oh dia sih keras kepala, ya. Kalau nggak cocok dengan seleranya, nggak masuk logikanya, ya nggak bakal dia terima. Sekalipun 1000 dalil kamu kemukakan terhadapnya. Wah kalau gitu ngapain debat dengan dia? Jelas? Kemudian yang kelima, syaratnya kalau orang ini tidak berdebat, tidak melayani apa tawaran debat sehingga yang hak akan tertutupi. Yang nampak ke permukaan dan yang tersebar adalah kebatilan. Iya. Sedangkan dia punya kemampuan untuk berdebat, punya ilmu tentang masalah yang diperdebatkan. Kalau yang seperti ini hukumnya justru bisa wajib kamu berdebat dengannya. Wajib kamu melawan, melayani perdebatan itu. Gitu. Dan yang keenam, ada maslahat dalam perdebatan tersebut. Apakah maslahat yang kembalinya kepada pihak lawan, dia akan kembali kepada yang hak, ataukah maslahat yang kembali kepada kaum muslimin secara umum sehingga umat terhindar dari kesesatan dan penyimpangan orang yang kamu debat. Nah itulah 6 syarat kalau terpenuhi ya dibolehkan untuk berdebat. Kalau tidak, hukum asalnya adalah haram. Ya, hukum asalnya haram berdebat. Iya. Dan keutamaannya seperti yang Nabi sebutkan dalam hadis, aku jamin sebuah rumah di tepi surga yang meninggalkan perdebatan. Iya, yaitu perdebatan-perdebatan yang tidak membawa maslahat. Ya, tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang tadi disebutkan. Ya, karena ada orang itu yang modelnya suka debat. Ya, nah, naudzubillah. Itu amalan yang pertama. Lanjut, amalan yang kedua. Fadhal, Ustaz, baca. Amalan kedua, yakni aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan, walaupun dia sedang bergurau. Terus, Berbohong dalam lawakan atau saat bercanda tetap tidak diperbolehkan. Berdusta saat bercanda tetap haram, sebagaimana berdusta dalam keadaan lainnya. Kemudian
berdusta yang tujuannya hanya ingin membuat orang tertawa termasuk kena ancaman wa'il Ya, berdasarkan hadis baik. dari Ini yang kedua, dan keutamanya lebih istimewa. Kalau tadi di tepian surga, kalau ini di tengah. Iya, di tengah kan tentu lebih apa? Baik ya daripada di pinggir, di tepian. Dan amalannya lebih berat. Apa itu? Meninggalkan kedustaan. Iya. Wa in kana mazihan, sekalipun sedang bercanda. Nah, ini banyak terjadi di zaman sekarang. Iya. Walaupun niatnya baik, untuk menghibur orang, menyenangkan hati orang, bikin orang tertawa. Tapi kalau dengan cara yang dilarang syariat, ya terkena wail. Kata Nabi SAW, wailun lilladzi yuhadditsu. Wail itu ancaman. Ya, ada yang mengartikan wail itu nama lembah di dalam neraka jahanam yang gelap dan dalam. Banyak ya, fawailu yauma idzil lil mukadzibin. Neraka wail. Fawailun lil musallin. Itu wail itu kalimat ancaman. Nah, di sini kata Nabi, wail bagi siapa? Orang yang berbicara lantas dusta dalam pembicaraannya itu, liyudhika bihil qaum. Dia berdusta hanya ingin membuat orang tertawa. Wailun lahu, wailun lahu. Lihat diulang sampai 3 kali kalimat wailnya. Celakalah dia, celakalah dia. Diawali dengan celaka seseorang, diakhiri dengan celaka dia, celaka dia. Lihat, ini dusta, padahal niatnya baik, menyenangkan hati orang. Ya, tapi terkena ancaman wail. Kenapa? Karena caranya yang diharamkan syariat. Apa itu? Dusta. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, bukan nggak boleh bercanda ya. Boleh, bercanda itu boleh. Rasulullah juga bercanda kok. Kata Nabi SAW, inilah amzah. Saya juga bercanda. Ya. Tapi saya tetap berkata yang hak, berkata yang benar. Nggak ada kedustaan dalam candanya Nabi. Ya. Dan candaan itu kadarnya seperti garam pada makanan. Ya, jangan berlebihan. Sebagaimana garam kalau berlebihan pada masakan akan merusak rasanya, keasinan, nggak enak. Kalau kurang garam, nggak ada garamnya, ya terasa hambar. Jadi ya sedang aja lah, gitu ya. Tapi jangan ada dusta. Nabi SAW mengingatkan kita, wa iyyakum wal kadzib, jauhilah dusta. Kenapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu akan membuka pintu-pintu dosa yang lain. Tuh dampaknya. Biasanya orang kalau satu kali bohong, itu akan menggiringnya untuk berbohong kepada hal-hal yang lainnya. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sedangkan dosa itu akan menggiringmu ke neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu yataharral kadzib. Orang yang sudah yang senantiasa berdusta, bahkan membiasakan dirinya berdusta. Jadi enteng gitu berdusta itu, dia ngerasa nggak bersalah, nggak pernah menyesal. Orang yang seperti ini hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dia distempel di sisi Allah sebagai pendusta. Sehingga dusta dalam pembicaraan sehariannya itu bukanlah menjadi sesuatu yang menakutkan baginya, tapi sudah terbiasa. Wah, ini kan ngeri, ya. Nah, apalagi kalau kedustaannya itu tersebar ke seluruh pelosok negeri dan terjadi kerusakan akibat kedustaan yang dia lakukan. Wah, seperti di zaman sekarang ya. Banyak orang-orang yang nyebar berita-berita hoax. Akhirnya mudah
menyulut emosi masyarakat. Ini hati-hati. Nabi SAW pernah ketika Isra Mi'raj diperlihatkan orang diazab dengan seperti apa? Ya, yushakku shidquhu, orang yang merobek-robek mulutnya sendiri, dirobek-robek mulutnya sendiri. Dia tanya, kenapa dia wahai Jibril? Ya, kok itu orang merobek-robek mulutnya sendiri? Kata Jibril alaihi salam, fakadzabun yakdzibu bil kadzbah tuhmal anhu hatta tablughal afaq. Karena dia adalah seorang pendusta. Iya. Dia menyebarkan kedustaan ke penjuru dunia, ya, tersebar ke seluruh pelosok. Akhirnya apa? Dia diazab dengan seperti itu sampai kiamat. Nah, berarti ini diazabnya di mana? Di alam barzah. Ada orang-orang yang terkadang siksaan dan azab itu disegerakan ketika dia dikubur. Iya. Nah, jadi orang yang berdusta lalu disebarkan di medsos atau di media massa, ini lebih berat, ya, apalagi kedustaannya itu menyangkut kehormatan seorang muslim atau kehormatan orang banyak, ya. Nah, ini yang kedua, ya, orang yang meninggalkan kedustaan. Lihat itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dalam hidupnya Nabi Ibrahim berdusta cuma 3 kali. Makanya ketika orang-orang berbondong-bondong di padang mahsyar datang ke Nabi Ibrahim supaya mereka datang minta syafaat agar umat manusia segera diproses oleh Allah untuk hisab. Tapi Nabi Ibrahim nggak pede untuk meminta kepada Allah. Kenapa? Karena dirinya memandang pernah berdusta. Padahal dustanya dusta yang orang bilang white lie. Iya, 3 kali aja dalam seumur hidupnya Nabi Ibrahim dusta. Yang pertama ketika menghancurkan berhala-berhala, hanya satu yang dia sisakan yang terbesar. Sehingga ketika ditanya, iya, kamukah yang menghancurkan berhala-berhala ini wahai Ibrahim? Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Itu tuh yang hancurin yang gede, yang paling besar. Ya, padahal dirinya. Ini kan dusta untuk menyadarkan para penyembah berhala tadi. Iya. Tapi Nabi Ibrahim memandang itu termasuk sebuah kedustaan. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim berjalan bersama istrinya, Sarah, yang dikenal kecantikannya. Ibrahim dan Sarah melewati satu wilayah. Ternyata di wilayah itu dikenal ada raja yang zalim, yang suka ngerebut bini orang kalau dikenal cantik. Tapi dia punya pantangan, nggak akan direbut perempuan secantik apapun kalau didampingi oleh saudara laki-lakinya. Nah, itu diketahui. Akhirnya Nabi Ibrahim ditanya, ya, siapakah wanita yang bersamamu ini? Ya, untuk bisa selamat, ya, Ibrahim menjawab, ini adalah saudariku. Ya, saudariku. Akhirnya selamat, nggak direbut. Padahal yang dimaksud Nabi Ibrahim, saudara seakidah. Karena memang waktu itu yang beriman cuma Ibrahim dan istrinya. Innamal mu'minuna ikhwah. Kan yang bersaudara itu yang beriman. Ini juga bukan dusta yang tercela sebetulnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Ibrahim pernah berdusta ketika diajak oleh masyarakat sekitarnya untuk ikut ritual kesyirikan yang sudah menjadi tradisi masyarakat di tempat dia tinggal. Tapi Nabi Ibrahim beralasan sedang sakit. Ya, ini sakim. Ya, cuma ini aja 3. Tapi dengan sebab 3 kali kedustaannya tersebut,
Nabi Ibrahim nggak pede untuk memohonkan syafaat ketika manusia berbondong-bondong datang kepadanya di akhirat, di padang mahsyar. Gitu ya. Nah, itulah amalan yang kedua, agar mendapatkan jaminan dari Rasulullah untuk memperoleh rumah di tengah surga. Ya, dan ini nggak mudah. Ya, meninggalkan kedustaan. Ya, sekalipun sedang bergurau, bercanda. Yang terakhir, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Silakan. Dan aku juga menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4800. Hadis ini dalil bahwa watak buruk yang ada pada seseorang dapat diubah, maka hendaknya seseorang berusaha menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Ya. Jadi ini yang ketiga dan ini yang paling istimewa karena disebut jaminannya itu rumah di surga yang paling tinggi, a'lal jannah. Berarti fasilitasnya juga berbeda. Nah, ya. Apa itu amalannya? Memperbaiki akhlak. Ya. Berusaha untuk menghilangkan akhlak-akhlak buruk dan menghiasi, menggantinya dengan akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Ya. Ini bantahan terhadap orang-orang yang menganggap ah itu mau udah watak orang temperamen itu, pemarah dia. Iya, mau sampai mati juga bakalan gitu. Kan ada anggapan-anggapan demikian ya. Maka di sini kita katakan janganlah bilang saya nggak bisa mengubah akhlak saya atau saya tuh orangnya emang begini modelnya. Maksudnya ya pemarah, temperamen, ya nggak gampang senyum. Saya itu emang begini orangnya. Atau saya diciptakan dengan tabiat yang udah seperti ini, mau gimana lagi? Mau sampai mati juga nggak akan berubah. Ada kan orang-orang yang bilang demikian? Ya. Seandainya akhlak tidak bisa diubah, untuk apa hadis-hadis tentang akhlak yang mulia sedemikian banyak tadi? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang memotivasi orang untuk berakhlak mulia? Dan juga hadis ini, kalau akhlak tidak bisa diubah, cuma dong, ya. Nah, jadi bisa asalkan kamu mau berusaha, berdoa, memohon kepada Allah, melatih diri, ya. Misalnya orang yang pelit, bisa kok dia jadi dermawan, asalkan dia mau melatih. Wah, saya nggak boleh menjadi orang yang bakhil, ancamannya berat, ya. Dia paksa diri untuk sedekah, mungkin dengan nominal yang sedikit dulu, iya. Melihat orang kesulitan, dia paksa ambil sedekah, begitu. Dia latih, bisa berubah dia jadi dermawan. Orang yang tadinya pemarah, bisa. Wah, dia sekarang Masya Allah ya, orangnya sabar banget. Padahal dulunya, wah pemarah dia. Nah, gitu ya. Makanya jangan sampai ada orang bilang, hati-hati kamu, jangan macam-macam sama saya. Kenapa? Saya ini pemarah loh. Nah, maksudnya apa? Kok malah berbangga? Walaupun dia maksudnya mengancam gitu ya. Kamu jangan macam-macam ya. Saya ini orangnya, wah dia sebutkan. Kalau kamu sadar kamu pemarah, kamu temperamen, kamu nggak penyabar, ya, kamu ketus, kamu judes, kamu jutek, itu kan hal-hal yang menyalahi akhlakul karimah. Buanglah, iya, buang. Jangan kamu pelihara, apalagi kamu malah berbangga dengannya. Akhlak yang buruk itu kan nggak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau kamu mau berusaha membuang akhlak-akhlakmu yang tercela tadi, ya, dan kamu berhias diri dengan akhlak yang sesuai syariat, itu besar pahalanya. Itu kata Nabi SAW, aku yang akan menjamin orang yang memperbaiki akhlak akan mendapatkan rumah di surga yang paling tinggi. Tuh, ya, Masya Allah. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain, man yatasabbar yasabbirullah. Ini contoh. Orang yang melatih dirinya untuk bersabar, terus dia melatih, latih, latih, Allah akan jadikan dia seorang penyabar. Orang yang melatih dirinya untuk memiliki sifat dermawan dan menghilangkan sifat bakhil, Allah akan jadikan dia seorang yang dermawan. Iya, pernah ada seorang sahabat, ya, dia dikenal dengan Jahirus Saud. Iya, artinya kalau ngomong suaranya kenceng, ya. Sampai turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul. Ya. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengangkat suara melebihi suaranya Nabi. Nah, orang ini merasa itu ayat ditujukan untuknya. Akhirnya dia murung, akhirnya dia berdiam diri di rumah. Ya, dia melatih untuk melembutkan suaranya. Sampai Nabi merasa kehilangan, kemana si fulan ini? Ya, saya lupa namanya. Qais siapa? Akhirnya ada yang bilang sejak turun surat Al-Hujurat yang tadi saya bacakan, dia merasa ayat tersebut untuknya ya Rasul. Ya. Akhirnya Nabi SAW mengutus seorang, sampaikan kepadanya, bukan dia yang dimaksud. Ya. Sekalipun bukan dia yang dimaksud, tapi begitu dia keluar, berubah. Yang tadinya biasa ngomong kenceng, nadanya keras, berubah jadi lembut. Dia bisa mengatur. Ya. Kan ada ya orang-orang yang memang, wah dia sih, kalau misalnya dari Medan, dari Sulawesi, atau dari Makassar, ada ya orang-orang yang dari daerah itu, kalau bicara, memang keras nadanya. Mungkin orang Jawa mengira dia lagi marah-marah, padahal nggak marah. Ya. Secara uruf demikian. Nah, kalau memang demikian ya dilatihlah. Ya. Nah ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang kalau berhasil sampai akhirnya memiliki akhlak yang mulia, itu besar keutamaannya. Sampai kata Nabi SAW, laisa syai'un athqala fil mizan min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada akhlak yang mulia dalam timbangan pahala kebaikan. Maksudnya apa? Yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita di mizan diantaranya kalau kita memiliki akhlak yang baik. Iya. Apa? Kenapa? Apa rahasianya? Kata para ulama, karena orang yang memiliki akhlak yang baik, argo pahala tuh jalan terus. Argo pahala jalan terus. Ketika dia ketemu dengan orang tuanya, dia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ketika dengan istri, dia berinteraksi dengan istri dengan akhlak yang mulia. Ketika ketemu berinteraksi dengan anak, dengan tetangga, dengan rekan kerja, yang dia tampilkan adalah akhlak yang mulia. Sehingga apa? Argo pahalanya jalan terus. Beda dengan sholat, ya mungkin argo pahala berjalan hanya 5 atau 10 menit. Salam dari sholat, selesai, berhenti pahalanya. Baca Al-Quran, selembar, 2 lembar, 3 lembar. Begitu lelah, dia matanya ngantuk, dia tutup Al-Quran, berhenti pahala membaca Al-Quran. Ya kan? Tapi kalau akhlak, di mana dia berinteraksi dengan manusia, bahkan terhadap hewan piaraannya sekalipun, yang dia tampilkan adalah akhlak yang sesuai dengan syariat, pahala argonya jalan terus.
Bahkan ketika tidur, dia mengawalinya dengan adab-adab Islami sehingga tidurnya pun bernilai ibadah. Nah, itulah kata para ulama, kenapa Nabi mengatakan ya, yang paling memberatkan timbangan kebaikan seseorang di mizan adalah akhlak yang mulia. Ya, bahkan Nabi mengatakan inna rajula la yudrik bi husni khuluqihi darajatas saimil qaim. Orang yang memiliki akhlak yang mulia itu bisa meraih derajat orang yang banyak puasa dan banyak sholat tahajud. Lihat tuh. Artinya apa? Ada orang-orang yang mungkin tidak diberi kemudahan untuk banyak puasa sunnah, tidak diberi kemudahan untuk banyak sholat malam, tahajud, ya, tidak diberi kemudahan untuk sedekah dengan harta. Tapi kalau dia memiliki akhlak yang baik, kata Nabi SAW, ya, sehingga orang senang dekatnya, apa orang apa merasa senang ketika dekat dengannya, bahagia duduk bersamanya, mendengar wejangan-wejangannya, iya, maka orang yang seperti ini bisa mengungguli orang yang banyak tahajud dan puasa sunnah tadi. Ya, itu yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat kedudukannya denganku, dengan Nabi SAW, nanti pada hari kiamat adalah siapa? Ahasinukum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya. Jadi gimana? Kalau posisimu di akhirat mau dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus memperbaiki akhlak. Karena Rasulullah adalah orang yang paling sempurna akhlaknya, ya, maka dia diistimewakan dengan posisi dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Nah, nah ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, tiga amalan yang dijanjikan jaminan memperoleh rumah, ya, di surga, di tepian, di tengah, dan yang paling atas. Iya, semoga kita bisa mengamalkan ketiga halnya sehingga termasuk orang-orang yang dijamin oleh Nabi dengan memperoleh rumah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca sekali lagi. Ikuti saya. Ana za'imun Ana zaimun bi baitin fi baitin fi rabadil jannah fi rubadil jannah liman tarakal mira'a liman qalata min ta'a wa in kana muhiqqan. ma in kana Kana Nah, mereka ini aku menjamin rumah di tepi surga bagi siapa? Yang pertama, yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia yang benar. Sekarang yang kedua, wabi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba bohong. wa in kana mazihan. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan dusta sekalipun sedang bercanda. Dan yang terakhir, wabi baitin Akhlak fi a'lal jannah budayun ala jannah liman iman hassana khuluqahu. Nah, ini yang paling istimewa karena dapat jaminannya rumah di surga yang paling tinggi. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau memperbaiki akhlaknya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau ada hal yang kurang jelas yang ingin ditanya, tafadhalu. Barakallahu fiikum. Ada? Fadhal. Masya Allah. Ya, doa, sebetulnya ada satu doa yang orang menganggapnya khusus ketika bercermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Padahal ini doa nggak ada kaitannya khusus ketika bercermin. Ya, itu bisa dibaca kapanpun termasuk di saat sujud, di saat waktu-waktu mustajab.
Di saat kita merasakan buruknya akhlak kita, kenapa saya tadi marah-marah ya? Astagfirullah. Doa. Ya, Allahumma kama hasanta khalqi, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus rupaku, penampilanku, bentuk tubuhku, fahassin khuluqi, perbagus pula akhlakku. Nah, itu sebetulnya bukan khusus doa ketika bercermin. Ada juga doa yang lain, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq wal amal, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berilah aku hidayah kepada akhlak yang mulia, amalan yang baik, karena tidak akan ada yang bisa memberinya hidayah tersebut kecuali hanya Engkau ya Rabb. Begitu. Jadi di samping kita berusaha melatih diri berakhlak dengan akhlak yang mulia, ya kita tentunya berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu merupakan hidayah taufik. Gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Wa iyyakum. Baik, cukup ya. Sampai sini dulu. Jazakumullah khairan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la La ilaha ilaha illa illa anta anta. astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sahrul, saya ingin mengomentarin ya. Saya Pak Sahrir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, saya memang sering memberikan komentar sesudah para kiai kita menyampaikan sebagai ya nasihat di masjid ini atau pembina masjid. Jadi ini memang saya biasakan untuk menjadi amal soleh buat saya juga dan kita semua. Jadi apa yang Pak katakan ini sangat ya menurut saya sangat strategik lah ya, sangat berarti buat kita. Pertama tadi katakan bahwa ya berdebat itu kan bisa berdua, bisa banyak Pak ya. Dan bahkan mungkin di forum kan ya, atau doa aslinya maupun orang lain ini jelasin akhlak kita seperti apa. Kemudian jangan berdosa, ini memang nggak gampang Pak. Nabi aja ya, Nabi Ibrahim itu ya, saya pikir kita, kalau saya ngakui bahwa saya mungkin banyak berdosa juga, karena untuk menghindari sesuatu atau mungkin biar populer gitu ya, bisa saja. Malu apanya saja. Yang ketiga ya, berakhlak mulai ini Pak, ini memang saya termasuk orang yang mungkin sampai saya mendengar ini bahwa sebetulnya karakter tuh memang nggak bisa diubah. Karena kok kita kenal sejak kita kecil sampai dia tua ya pemarah terus gitu ya misalnya ya. Nah, tapi mungkin dia nggak dapat nur dari Al-Quran dan juga tentunya uh, apa yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Jadi saya pertama bahwa ada beberapa hal ya. Jangan menganggap bahwa kita tidak bisa berubah. Ini penting Pak. Dan selalu apalagi Allah memang membuka ya pintu maaf, pintu pengampunan yang sebesar-besarnya. Ini keyakinan saya bahwa apa yang Bapak lakukan itu satu apa namanya pedoman kita ya untuk tetap menjadi orang yang berakhlak mulia Pak. Jadi ini sekali lagi saya terima kasih. Walaupun mungkin tolak ukurnya adalah tentunya mungkin saja bukan pujian orang, tapi yang kita harapkan adalah apa namanya kita bisa lebih baik. Dan kemudian tadi doa-doa yang munajabah ini Pak. Tolong Sahrul ya itu tolong di apa dikumpul dari doa-doa itu disampaikan kepada kita ya lewat tentunya WA sehingga dengan kita akan mendapatkan manfaat yang besar. Karena sungguhnya kita juga bisa doa itu saya pikir yang utama juga dan mereka merubah akhlak, merubah hal yang tadi Bapak kemukakan dan akan masuk ke surga. Itu saja komentar saya Pak. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.